Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per orang sudah ketangkap kan berapa? Makan kan paling tidak konsumsi berapa tuh ya? Dari check in sampai dengan check out. Ya, belum kalau tempatnya di hotel ya. Gitu ya. Terus dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita pikirkan memang transportasi dan akomodasi para peserta. Tapi kalau tadi melihat peluangnya, ya sudah ada jaringan di jalur pertanian, masya Allah ya, orang-orang yang aktif di pertanian dan aktif di masjid, wah masya Allah itu ya. Jadi benar-benar lumbung padi ini, Baros ya, dan Serang. Serang itu sawah katanya ya, ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah sebenarnya beberapa trik, beberapa cara bisa kita lakukan seperti hanya di Cilegon kemarin atau mungkin kemarin sesuai arahan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon kemarin. Masya Allah sangat support sekali kegiatan-kegiatan kita, nggak hanya BKPRMI tapi seluruh kegiatan kemasyarakatan dan seluruh kegiatan kepemudaan, luar biasa sekali. Tentu di kabupaten kota yang lain pun pemimpin-pemimpinnya tidak jauh berbeda, ya. Tinggal bagaimana kita bersilaturahim kepada mereka tentunya. Baik, untuk menjawab ini kami persilakan ketum atau bendung gitu ya. Yang apalagi yang berkaitan dengan dana, bendung. Sama-sama bendahara. Pakai. Yang lain silakan mengatasnamakan personil juga boleh. Iya. Ya. Tanggapi yang Kang Budi aja tadi. Ya. Sampaikan bahwa ada beberapa tempat yang dipersiapkan untuk KLMD kan. Artinya mungkin kalau punya uang tempatnya di sini, kalau tidak punya uang di sini. Kalau saran saya menurut saya sih yang penting tidak hilang maknanya, tidak hilang kekhusyuannya. Ini kan cari tempat yang memang yang budgetnya memang bisa mengurangi budget loh gitu. Nah kalaupun nanti ada rezeki itu ya itu rezeki kita loh untuk tambah-tambahkan mungkin nanti tambah makanan atau nanti kasih kenang-kenangan apa. Saran saya sih mungkin seperti itu. Artinya yang penting tuh karena melihat waktunya ya, tentang waktunya. Sekarang target di tanggal 5 misalkan itu seminggu lagi. Kalau untuk ukuran bikin acara besar kan sebenarnya terlalu mepet waktunya. Kalau misalnya ada tempat yang bisa low budget dan kira-kira nih oke lah handle untuk biayanya, saran saja pakai yang penting tidak mengurangi kekhusyuan acaranya lah, makna sama apa namanya output yang kita hasilkan nantinya. Mungkin itu yang bisa dapat sampaikan. Silakan itu. Kalau Pandeglang mah insya Allah lebih kondusif lah dibandingkan daerah lain. Nah, Pak Cilegon, Pandeglang itu termasuk yang kondusif menurut saya. Ya, zona hijau. Kondusivitas dakwahnya lebih baik. Tinggal yang dibutuhkan silaturahim sih, silaturahim dengan para ustadz, para pimpinan, kepala daerah. Gini aja, sederhana begini. Ada kan yang menugaskan kita di sini ya, yang ada di sini ada yang menugaskan kan, konsultasikan lagi lah ke mereka, karena mereka tidak hanya menugaskan kita, tapi sudah mempersiapkan jalur-jalurnya. Jadi saya kan bertanya sama para senior gitu kan, gimana bang, di sana siapa rekomendasi ini, oke. Nah, setelah dari pertemuan ini, masing-masing nanti berkoordinasi lagi dengan para seniornya. Koordinasi baru kalau bicara Serang nggak harus 29 semuanya, ya kan? Kalau bisa semua kalau ya palingnya pengurus inti dulu lah, pengurus inti DPD Kabupaten Serang ditugaskan. Nanti kita adakan sendiri di Serang. Kalau misalnya ternyata belum optimal peserta dari Serang ke Pandeglang. Sebenarnya banyak sih pola-polanya, mau dari kepala daerah, mau dari anggota dewan bisa
atau mau dari gerakan apa namanya kultural kemasyarakatan bisa yang penting tadi esensinya dari lah kita sederhana biasa lah, nggak usah kalau hotel mah cukup Pandeglang aja lah karena punya bupati yang punya hotel kan. Ya kan? Serang juga sebenarnya Bu itu bisa juga tuh kalau mau. Bu siapa? Bu Bupati siapa? Bu Tatu. Ya itu bisa juga. Cuma begini memang kalau kita lihat mudah-mudahan sih tidak ada lagi dendam di antara mereka dengan kita. Karena pasca kemarin kita ganti pengurusan Banten kan, yang tadinya Pak Zaman menjadi saya, ada beberapa orang di antara mereka yang nggak setuju atau nggak menerima hasil musyawarah wilayah. Ya, tapi secara pribadi saya dengan Pak Zaman berteman baik, berkomunikasi baik. Cuma memang yang bikin ramai nih orang-orang sekitar aja nih, yang bikin panas gitu. Secara pribadi kami berteman baik karena kenapa terjadi pembelahan Babko, BKPaksi dan sebagainya itu karena organisasi tidak berjalan dengan baik, karena kaderisasi tidak berjalan dengan baik, tidak mekanisme ini tidak berjalan dengan baik. Akhirnya sampai ada beberapa pengurus celebon yang ditahan dan SK-nya sama senior sebelum kita begitu. Yang akhirnya ya tidak salah juga, akhirnya terjadi pembelahan, BKPaksi, Babko. Ya itu tadi, karena organisasi tidak berjalan sesuai dengan sistemnya begitu, mekanismenya. Kaderisasi tidak berjalan, LMD tidak berjalan, kan? Ada daerah yang sudah musda tapi tidak diberikan SK. Ya akhirnya pada puncak tuh akhirnya pada bikin berbuat masing-masing. Nah, kita di sini pasca Munas kemarin di tahun 2018 ya, di tahun 2017 ya, pasca Munas 2017 maka kaderisasi menjadi wajib di BKPRMI. Selama ini akhir sekalian, ikhwan sekalian, kaderisasi itu kurang berjalan di BKPRMI. Fokus pembinaan TPQ, fokus pembinaan Ikra, tapi remaja masjidnya nggak diperhatikan. Pasca Ikra bagaimana nih? Mereka sudah disiapkan nggak menjadi pemuda remaja masjid, kan begitu? Itu nggak berjalan. Ditambah lagi organisasi BKPRMI yang sudah sangat terkenal ini terkadang menjadi kepentingan segelintir orang, begitu bahasa saya lah ya, kepentingan sekelompok orang. Maka ketika terjadi perbaikan ADART, bukan perubahan ya, perbaikan agar organisasi BKPRMI sebagai organisasi kader pemuda masjid, perhatikan kaderisasi, perhatikan pembinaan remaja masjid, itu amanat Munas. Maka orang-orang yang dia biasa menjadi ketua karena ngebayar, ngeborong, SK dan sebagainya kan, itu berguguran semua. Karena apa? Karena tidak menjalankan mekanisme organisasi. Nah, kita hadir di sini sebagai ruhul jadid, ya, sebagai semangat baru. Kita sudah siapkan seluruhnya dan kita jalankan saja alur organisasi dengan baik. LMB jalankan, ya, pelatihan POT jalankan. Gitu. Insya Allah dengan seperti itu tidak ada lagi calon-calon ketua umum yang titipan atau yang sekedar muncul ujuk-ujuk kan, nggak dari bawah tiba-tiba muncul langsung jadi ketua provinsi, langsung jadi ketua daerah, tapi bukan asli dari kaderisasi organisasi. Nah itu kita sedang perbaiki. Baik, siapa kita? Santri BKPRMI. Agak low. Baik, ini ternyata sudah ke arah LMD, ya. Maka mungkin saya lengkapi untuk LMD, Bang Budi, Ustadz Budi. Ya, tinggal bagaimana nanti kesiapan dari tempat, kepanitiaan. Sudah ada bayar Ustaz. Nah, udah. Ini insya Allah nanti Ustaz Jamil diskusi dengan saya bisa Oke. sadu libat tabat. Iya kalau gratis. Langsung disampaikan dulu aja. Jadi kita bisa, ini saya belum bisa terima. Pas banget mau dapat ini ya. Jadi Iya, kita habis ini harusnya serah terima SK, tapi kita lanjutkan saja. Kami sudah dibahas LMD-nya gitu ya, ke persiapan dari Pandeglang. Ya karena informasi dari Ustadz Budi tepat udah pakai ini. Iya. dari Badan Pertanahan ya kalau yang Jadi harus bersegera. Silakan yang menyampaikan LMD persiapannya. Oke, jadi tempat itu udah sedikit dapat pencerahan tadi dari ini jadi insya Allah
benar juga terkait dengan apa namanya tadi, misalnya kita ngomong-ngomong budget yang sekarang timingnya waktunya mepet gitu, maka insya Allah tadi dari Ustaz Junedi menawarkan untuk di Stadion Libat Tabaki biasa, insya Allah. Dan kemudian juga nanti kita nempel lah gitu. Ada masjidnya juga, ada ruang AC juga, bagus lah tempatnya gitu. Kemudian juga kita mungkin sementara perwakilan per kecamatan satu gitu, nanti mungkin bisa lanjut sekaligus kita bisa apa namanya bisa langsung gitu. Jadi udah terbaca kurang lebih termasuk pengurus DPD dan wilayah nanti mungkin sekitar 40 orang lah kalau dari Pandeglang. Pandeglang saja bisa terpenuhi semua. Atau kalau dari yang lain gitu. Nanti tinggal yang mungkin kita sharing itu adalah mungkin anggaran 40, 34 ya, ini 50 ya. Baik, alhamdulillah sudah kegambar tempat di Pondok Pesantren Irsyadul Ibad. Tabakinya. Kalau pondoknya Alhamdulillah. masih jauh lah. Di Tabakinya. Aja. Dekat dari sini. Tahfidz, balita Quran. Balita dan anak. Iya, tahfidz, balita dan anak. Ini sama-sama Mudah-mudahan bisa langsung baru. masuk. Bisa masuk kan beliau juga anggota dari mana? LPTTA ya. Iya, Jadi Quran, LPTTA. sama Quran. Iya. Alhamdulillah, tinggal nanti resminya maraton nih. Panitiaan DPW sebagai SC, khususnya LPPDSM-nya. Nanti DPD Caretaker Pandeglang sebagai OC-nya. Terus dengan kepanitiaan yang biasa kita lakukan lah. Untuk Terus tanggal, lagi, insya Allah tanggal untuk waktu ini Pandeglang nih biasanya nih gitu. Kalau kita mengejar 3 hari berapa? Mungkin ya bisa kita rapatkan jadi 2 hari. Nanti kita Gitu coba ya kita lebih. Yang pasti kabar gembiranya sudah saya sampaikan ke Ustadz Budi kemarin. Mbak Mirnas nih posisi kan sebelum tanggal 5 ada di Jogja. Nah, itu tanggal 5 diusahakan sudah di Pandeglang katanya. Jadi insya Allah Ustadz Budi nanti bisa lebih intens lagi komunikasinya dengan Bang Dirnas, bagaimananya LMD, BKPRMI, persiapan 2022 dan lain sebagainya. Insya Allah dengan persiapan sebagai tuan rumah minimal 3 dari pusat. Ya nanti selebihnya mungkin dari DPW atau mungkin kalau Dirnasnya menganggap ini alhamdulillah bisa ngerayain 100 peserta, berarti kan paling tidak 5 trainer nasionalnya nanti dibantu dari pendampingnya begitu. Kalau 100 kan mungkin 10 kelompok ya begitu. Itu alhamdulillah persiapan LMD, nanti kita akan tunggu surat tertulisnya supaya jadi dasar bagi kita untuk memberangkatkan tim kita. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh ketum, masing-masing tentunya silakan konsultasi kembali kepada ustadz-ustadznya untuk bagaimana proses pemberangkatan. Terlebih lagi tadi sudah ada pasukannya ya, Satoji ya, jaringan pertanian. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa disegerakan, calon-calonnya sudah diinventarisir. Ini loh yang siap berangkat, ya tinggal 1 orang kali berapa gitu kan. Itu urusan bendahara tuh sama donatur tuh. Ya begitu juga Bang Hosi Lebak ya. Mungkin nanti kita akan coba agenda apa ke Lebak ini. nih tambahan ya buat Lebak. Silakan. Jadi ketuanya yang masih aktif Iip Miftahul Khair namanya ya. Minta tolong cari tahu nomor teleponnya. Soalnya kita belum punya nih nomor beliau. Terus kemarin ketua panitia musdanya di 2018 itu namanya Deden Muhammad Fatih, kenal nggak? Deden Muhammad Fatih. Iya ketua itu. Tinggalnya di Lebak, mainnya di Serang. Serang ya? Enggak, ente kan mainnya di Serang kuliah. Iya, emang asli Lebak, cuma 5 tahun di Serang. Oh gitu. Coba dicari. Oke. Deden Muhammad Fatih, nama-namanya nih. Terus ada juga Imad Humaydi, kenal? Jadi kirim aja. Nanti beritanya Nasir ya. Di sini musda dihadiri 65 pengurus kecamatan yang dihadiri oleh Kabak Kesra, Lebak, Kesbampol hadir, Kemenang hadir, menyampaikan Lebak punya 635 masjid, menyampaikan. Baik. Kami minta tolong cari tahu kontak person Pak Iib ya.
Kang Ii Mustafa Khair. Pengurus lama. Karena begini mekanismenya, kami akan buat mengundang mereka pengurus DPD untuk rapat koordinasi antara DPD dan DPW. Jika tidak diindahkan, kami buat surat peringatan 1. Selanjutnya tidak diindahkan lagi surat peringatan 2, baru kami kasih karate. Artinya karena SK-nya masih berlaku sampai 2022 masalahnya. Kalau tiba-tiba kami berikan SK karateker buat antum nih misalkan ya, kita kasih karateker, khawatir nanti yang pengurus masih aktifnya gejolak nanti, wah kenapa tiba-tiba dicabut secara sepihak kan? Jadi nggak asal geruduk lah ya. Ya bahasa grup. Jadi nggak tolong dicari tahu nomor telepon pengurus lama agar kami bisa segera bersilaturahim. Kalau teman-teman Lebak mau berkonsolidasi, mengumpulkan para calon-calon pengurus yang baru, ya nggak apa-apa. Kami insya Allah agendakan. Tinggal minta waktu dari mereka saja. Ya. Baik, terima kasih Bang Tum. Menyampaikan tadi diantaranya pengalaman dari Cilegon kemarin untuk pendanaan selain dari peserta, ya kalau dihitung itu kan dari peserta nggak tercover kan, begitu. Maka ternyata yang mengcover konsumsi baik yang berat yang ringan adalah bagian Kesra Kota Cilegon. Jadi mungkin bahkan sampai berlebihan. Orangnya cuma hadir sampai akhir itu 22 padahal terdaftar 33 ya. Dari target minimum, target maksimal mereka 50 padahal itu dengan luar Kota Cilegon ya. Sehingga pada saat pembukaan Masya Allah Pak Wakil Wali itu datang lebih awal, peserta belum siap, beliau udah siap membuka Masya Allah. Dan ketika silaturahim kami tim trainer ke beliau, ya dikritisinya Bang Fatah ketum DPD adalah kalau kegiatan kota libatkan saya katanya. Libatkan saya sebagai apa? Saya bisa memerintahkan camat dan lurah untuk mengirimkan. Bisanya saya cuma segitu katanya. Urusan biaya mereka yang nanggung. Nah, artinya kan lurahnya, camatnya yang nanggung. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, intinya silaturahim ke pimpinan daerah masing-masing. Ya, ustadz-ustadz kita yang memintakan hadir saat ini yaitu sebagai backupnya aja, uang jajannya aja lah kalau satu ya untuk keberangkatan, apalagi kafilah Serang menuju Pandeglang ya kan, Bu Tatu mengirim ke Bu Irna kan malu kalau lenggang kangkung ibaratnya gitu kan. Jadi silakan dikomunikasikan, intinya mudah-mudahan walaupun waktu sangat mepet sekali, tadi sudah direspon baik dari jauh hari, kita direspon 5-7 diamankan untuk Banten. Di akhir November juga sama, diamankan untuk Banten. Kemarin yang Lebak bahkan yang Cilegon didahulukan supaya alumni dari LMD 1 Cilegon bisa berangkat besok ya untuk TOT Mudarib. Jadi kalau misalkan kita alumni LMD 1 sudah banyak yang ikut TOT Mudarib, mudah-mudahan internal Banten bisa ditangani oleh mudarib lokal gitu Banten. Itu intinya dari kegiatan kita LMD menuju TOT sehingga nanti mandiri kita ya, menjadi trainer adalah Ustadz Oji ya. Gitu Ustadz Daus ya, Ustadz Budi, Ustadz Hasihi. Jadi internal kita saja. Demikian Bang Budi, Bang Ustadz Budi, alhamdulillah tadi sudah agenda kita sudah penjelasan caretaker, LMD kesiapannya, tinggal nanti kita tunggu informasi tertulisnya. Selanjutnya nanti kita serah terima SK-nya. Untuk Lebak tadi ada amanah khusus ya, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kami ada informasi, bisa kontak dan atur jadwal untuk ketemuannya insyaallah. Begitupun Kota Serang mungkin nanti akan kita coba kontak kembali. Sebenarnya Cilegon kami hadirkan itu dengan harapan bisa menyampaikan testimoni. Cuman Masya Allah semenjak LMD selesai langsung gerak lagi, diundang di Kesbangpol, diundang juga di Kemenak, agendanya padat sekali. Masya Allah, mungkin nanti teman-teman sekalian pun ketika sudah bergerak, bangkit ya, tadi katanya udah nggak ada, bangkit sekarang saya yang bangkitin gitu. Jadi Insya Allah akan tahu ternyata banyak kegiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustadz Budi dan kawan-kawan sebagai tuan rumah dan juga teman-teman yang lain Serang dan Lebak, juga teman-teman dari DPW sudah bisa hadir. Alhamdulillah rapat koordinasi ini berlangsung dengan baik
Ya sebelum serah terima kita akhiri saja ya, tentunya nanti kita akan serah terima surat tugas sekaligus pertama foto-foto ya. Termasuk tadi katanya ketum mau yel-yelnya di videoin. Baik, itu dulu. Sebelum diakhiri ada yang mau sampaikan kembali? Cukup? Set yang lainnya? Mangga set? Cukup? Satu sini? Cukup? Baik, betul? Menyampaikan sesuatu? Baik, cukup dulu dari kami. Set aja cukup? Cukup. Jadi urusan ke kecamatan-kecamatan beliau? Nah, Masya Allah. Kalau Gus ngoplok. Baik, Jangan lupa subscribe. baik kita semua bersyukur tentunya sudah bisa berjumpa walaupun kondisi hujan. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini, maka kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi Iba Surahman di level PDSM pengantar acara ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan tentunya, dan terima kasih sekali lagi Bang Ketum dan kawan-kawan semua sudah bisa melaksanakan agenda ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita ambil posisi. Fotografer. Di mana? Backgroundnya bagus. Di situ luar hujan. Ya, sini aja penerangan. Tuh, situ. Agak di tengah mungkin. Situ Tuh, bagus. kajian cepat bencana. Ngadap sana ini. Oh, ngadap sana. Demikian rekaman proses Rakorwil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.